Halo guys, balik lagi sama gue William Sudana. Dan hari ini kita akan bahas perjalanan XAUUSD untuk hari Jumat ya, 17 Februari 2024. Dan kalau kita berkaca kepada pergerakan price actionnya, ini kita bisa ngelihat ya, sejak kemarin tanggal 13 Februari ini kan XAUUSD melakukan pergerakan besar ya, dibarengin dengan news CPI yang itu bagus untuk USD, artinya berkebalikan dengan XAUUSD gitu. Jadi udah masif banget pergerakannya seperti yang udah kita prediksikan, dan gue bikin juga analisa saya di video sebelum-sebelumnya. Untuk hari tanggal 14 saat Valentine, karena kalian udah dikasih ya hadiah besar nih sepanjang sesi ini, udah berapa ratus pip ini. Makanya hari tanggal 14 saat kita pemilu, SO juga gak kemana-mana sebenarnya gitu. Dan to be honest, di grup gue udah ngomong juga probably akan sideways gak kemana-mana, karena emang tipikal setelah pergerakan besar seperti ini biasa dia akan sideways konsolidasi dulu kayak gitu. Makanya ya sepanjang kemarin tanggal 14 Februari gak ngapa-ngapain sih, cuma bolak-balik aja. Range-nya pun kecil ya, 1996 sampai ini berapa? 1984. Iya sebenarnya kalau kalian mau dapetin ya lumayan lah ya, sekitar berapa? 120 pip kayak gitu. Tapi boring banget kalau misalnya kalian lihat di sini, lihat deh. Ini kan pergerakannya nih. Ini sesi Asia dia konsolidasi begini doang. Eropa dia begini doang. Dia ambil sweep Asia, kemudian dia ambil sweep Eropa gitu, yang mana ini sama gitu. Ya udah, closing di situ lagi, balik kandang lagi. Jadi literally ini adalah kandang kemarin kayak gitu. Dengan ini nge-sweep gitu ya. Untuk hari ini sendiri kita lihat memang daily open hukum jikanya up gitu. Ada beberapa broker yang hukum jikanya down, tapi kalau misalnya diperhatikan harga open yang di atas pivot, sehingga otomatis akan terjadi anomali up ya kalau misalnya broker kalian seperti itu. Itu cuma masalah perbedaan jam buka dan jam buka sih sebenarnya sih. Tapi kita bisa ngikutin, kita lihat aja posisi kondisinya seperti apa. Open di atas pivot artinya akan up gitu. Kalau untuk yang broker yang opennya hukum jikanya up, ya udah otomatis up ya. Di sini kita ngelihat pergerakan juga masih relatively slow, di mana busur hanya diambil di area pivot aja. Ini kan dia dari pagi udah ngambilnya pivot zep gitu ya. Kemudian langsung naik ke atas dari pivot di 1991 sampai hari ini ke 2008 kayak gitu. Gue sendiri tadi ada posisi di pivot 1991-92 sampai ke 2000 R1 daily gitu. Jadi itu juga udah lumayan cukup, sekitar 80 pipan untuk hari ini. Kemudian dia masih bablas lagi ke atas. Kebetulan di sini ada new week opening gap ya, 9 sampai 11 Desember. Makanya harga juga nge-sweep area di situ, main-main di area situ. Ekspektasi sebenarnya kalau misal paling jauh itu kita ngelihat di S1 monthly ya, 2010 2009. Tapi ternyata nggak dikunjungi ke sana, cuma berhenti aja di area 2008 nih. Dia yang ini pas news ya, dia sempat banding bawah, kemudian ke atas lagi, main-main di atas, kemudian udah turun lagi. Nah sekarang ini ya area pullback sih, yang probably menurut gue sih area ini akan kembali ditutup lagi, dikunjungi lagi gitu. Tapi kalau untuk sekarang sih jam 12:30 pagi WIB, menurut gue pergerakan akan udah lumayan stagnan. Sedangkan kalau kita ngelihat ini juga udah hampir di, kita buka ya RPS-nya. Ini posisi juga udah kena R2 daily, R3 daily nggak kena. Previously ini BC-nya. Dan kalau misalnya kalian lihat dia nge-sweep area pivot di hari kemarin yang nggak dikunjungi gitu. Jadi diutangin harga pivotnya baru dikunjungin hari ini 2005-an ya gitu. Nah kalau kita perhatikan berarti area pivot untuk besok itu bisa ada di area di sini ya. Ini area 1999 2000 ini akan jadi area pivot kita untuk besok. Kemudian kalau kita asumsikan hari ini adalah harga terakhir, harga tertinggi. Jadi kita bisa asumsikan ini adalah harga tertinggi, oke? Dan kita bisa ngelihat di sini potensi R1 ada di atas HB ya. Ini HB-nya di 2008,15 dengan posisi yang sekarang pergerakannya H1-nya ada di atas, berarti 2008. Sedangkan kalau ngelihat kayak begini berarti mungkin harga akan ada open di atas pivot ya. Pivot kan di atas 2000 di sini.
Terus kalau kita ngelihat ini, kita tandain di sini, sekarang kita pindahin di sini. Kemudian untuk S1 sendiri kita bisa asumsikan untuk hari ini probably LB-nya ya nggak mungkin jauh-jauh lagi ya, pasti di atas sini ya, nggak mungkin ada pergerakan lagi. Kemudian S1-nya akan ada di sini gitu. Nah kalau kita ngeliat di sini, karena pergerakannya juga lumayan, kalau kita lihat di daily, ini juga bentuknya doji ya kan, di doji ya tipikal candle kayak beginilah, yang atas sama bawahnya tuh agak mirip-mirip kayak gitu, yang menghasilkan pergerakan yang RPS-nya mepet begitu. Kalau menurut gua besok juga kita akan quiet slow ya, nggak akan kemana-mana juga probably ya. Tapi besok ada news sebenarnya ya. Besok itu ada news PPI gitu. Kalau secara timing kita akan mempertimbangkan besok adalah timing HSH weekly. Oke. Kalau kita perhatikan HSH weekly itu opennya ada di atas nih. Weekly itu ada di sini. Oke, dia open ada di 2024. Tapi apakah mungkin dia ke 2024? Ya kalau mau mendekati ke area sana sih bisa aja. Tapi ada possibility juga. Ingat kita masih ada di timing busur quarter, timing busur semester, timing busur yearly. Kalau kita perhatikan, yang udah diambil itu adalah pivot semester dan juga pivot quarter. Pivot yearly-nya belum. Memang kita tahu timing busur yearly itu masih panjang, masih sampai Juni, ya kan? Iya. Jadi sebenarnya nggak apa-apa juga kalau misalnya belum disungkem, tapi jangan buru-buru dulu gitu. Karena buat gua, kalau kalian mau mencari area buy yang terbaik adalah di area 1981 di sini sampai 1972, yang dimana ini adalah area besok ya, S2 daily dan S3 daily gitu. Di area di sini probably kita bisa mulai cicil buy. Kalau kalian tipenya yang jaga MM dan sebar dadu, probably ini akan menjadi area yang menarik untuk kita dibawa pullback ke atas dulu kayak gitu. Oke. Kalau dari sisi smart money konsep, rasanya kita bisa ngelihat bahwa saat ini tuh memang ini udah boss ya. Tapi dengan boss ini berarti adanya potensi pullback gitu. Nah pullbacknya sejauh apa? Yang gue lihat sih memang di sini 2013 di 2010 ini udah masuk area-area mulai diskon kayak gitu. Coba kalau kita tarik dari sini kira-kira potensi pullback dari 2013 sampai 2017 balik lagi ke S1 weekly ya, menjadi resisten sampai mungkin maksimal 2021. Memang candle yang panjang ini membuat ragu. Area entry kita juga jadi panjang di atas. Jadi kalau besok misalnya ada area, kita lihat di sini ini agak puyeng dikit nggak apa-apa, tapi kita bisa ngelihat ini ada R1 daily yang mirip dengan area discountnya sekarang. Ini R1 daily. Kemudian R2 daily besok itu masuk area premium di 70,5 2017. Oke, 2017 atau bahkan ekstrimnya ada di 2026. Tapi mungkin 2021 bisa jadi area. Karena 2021 ini sebenarnya previous pivot ya di tanggal 14 kemarin gitu. Jadi ada beberapa poin yang bisa kita pantau di sini. Satu adalah ini 2026. Kemudian di sini ada 2017. Kemudian ada 2021 dan yang paling dekat di sini ada 2008 gitu. Oh ini tahun 2013 juga boleh lah menjadi area pantauan kita ya, 2013 gitu. Jadi kalau kalian mau sell, kalian mendingan tunggu di area-area sini dulu, lihat ada reaksi apa. Karena kalau sell daily juga ini ada R1, R2 daily 2017 mungkin area oke buat kita sell. Oke, untuk mungkin dia bisa lanjut ke bawah lagi ngejar ke area di bawah sini. Kayak gitu. Jadi kita besok bisa santai dulu seperti biasa. Asia bisa kita ngopi-ngopi dulu, kita ngelihat pergerakan nanti di Eropa seperti apa. Apakah dia mau kerja atas dulu atau mungkin dia sabar ngerjain busur daily-nya atau sebaliknya gitu. Karena dari sisi perjalanan timing dan hukum busur yang terjadi di setiap sesinya, kita bisa ngelihat mana yang lagi mau dikejar dan nanti pada akhirnya mau kemana harganya. Kayak gitu ya. Sama seperti di hari Selasa kemarin sebelum dia banding bawah, kita ngelihat pergerakannya naik. Dia masih ngutang low, akhirnya low-nya dibantai di saat news gitu. Jadi itu bisa jadi area yang kita pantau untuk besok. So segitu aja video dari gua. Kalau kalian suka dengan video seperti ini, silahkan di like atau komen, atau juga jangan lupa di subscribe, karena setiap
kontribusi kalian, support kalian itu menjadi harta yang paling berharga buat gua. Oke? Dan kalau kalian juga pengen coba broker, kalian bisa klik di video description, di sana ada list broker-broker yang gua pakai. Karena gua pakai, jadi gua bisa jamin bahwa mereka itu relatif aman, oke, dan nyaman. Karena gua nggak akan rekomendasiin broker yang tidak gua pakai, atau bahkan gua sama sekali nggak tahu itu broker apaan. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.